menimba ilmu. Tidak lupa semua itu diberikan kepada kita karena nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan nikmat untuk selalu belajar. Tidak lupa salam dan salawat kita tujukan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebaikan dan di jalan Allah. Baiklah, kita buka saja acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah akan ada presentasi dari Bu Sri Hastuti Suherman tentang mudik. Ya, sebelum kita mulai mungkin nanti akan dipandu oleh Ibu kita, moderator kita, Ibu Deliana Sagitalia, SSI. Kepada Bu Deliana dipersilakan. Bu Del. Ya, terima kasih Bu Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai mikrofon, cukup terdengar lebih keras ya? Lah Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kelompok tim kami untuk hari ini. Hari ini saya akan memperkenalkan presenter kita adalah Bu Sri Hastuti Suherman. Beliau mengajar di SDN Depok Baru 5 sebagai guru. Nah, tema yang akan diangkat Bu Sri hari ini untuk di-sharing kepada kita semua adalah tentang mudik di masa pandemik seperti ini, gitu ya. Kita dianjurkan untuk PSBB, tidak boleh mudik, gitu ya. Dan kata-kata mudik ini sempat viral, gitu di ini ya, di Indonesianya. Apa dan bagaimana tentang mudik nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Sri. Mangga Bu Sri, kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu yang baru masuk, mohon untuk bisa men-silent mikrofonnya agar semua bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin ini pembicaraan yang nggak terlalu berat ya istilahnya. Di masa pandemik sekarang ini kan kita ada PSBB ya, di mana kita harus tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana, dan itu selalu bertambah lagi. Nanti 2 minggu kemudian ada surat tambah lagi. Ya, apalagi sekarang kita dimasuki bulan puasa, di mana bulan puasa ini setelah di akhir bulan puasa ini biasanya kita ada yang namanya mudik. Pasti Bapak dan Ibu udah sering kali melakukan mudik ya Pak Bu. Oke, kita lihat di sini menurut KBBI, mudik itu sinonim dengan kata pulang kampung atau kegiatan perantau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Yang kedua, mudik di Indonesia identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang Lebaran. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga bertemu dan soan dengan orang tua. Tapi sempat ada ini ya, biasanya ada transportasi yang digunakan, baik itu melalui udara, melalui air, ataupun darat. Nah, tradisi mudik ini cuma ada di Indonesia ya Bu, tapi ada di beberapa negara juga. Di masa pandemi ini kemarin ada kontroversi tentang masalah pulang kampung dan mudik ya, yang seperti Bapak Presiden kita sebutkan. Jadi kalau katanya kan ditanya sama Najwa Shihab waktu itu di acara talk show-nya Najwa Shihab itu, apa sih bedanya pulang kampung sama mudik itu kan, ternyata ada bedanya sedikit gitu kan. Cuman mungkin maksudnya itu sih kalau saya yang tangkap sendiri ya, karena di sini ada masa pandemi COVID-19 ini, intinya intinya tuh dua-duanya tidak boleh kita keluar dari rumah kita sendiri gitu, karena akan ada penyebaran virus yang mematikan ini kepada orang lain. Karena penyebarannya pun sekarang kita pegang, kalau kita sakit gitu ya, terkena COVID itu positif, kita pegang benda dan benda dipegang orang lain juga kena. Dan otomatis orang yang pulang kampung ini biasanya kalau memang dia nekat untuk pulang kampung ke sana atau mudik, mereka akan
di karantina selama 14 hari. Dan ternyata bandel ya, kemarin saya dengar ceritanya, lihat juga di TV sama baca di berita online, itu banyak yang orang-orang dari luar Jakarta itu nekat pulang ke kampung, tapi dengan menyembunyikan dirinya itu di satu mobil, dan dia ngumpet gitu di dalam mobil itu, karena saking pengen pulang kampungnya mungkin ya, kita nggak tahu ya, apa karena di rumahnya, di tempat dia cari kerjaan ini sudah tidak ada pekerjaan atau apapun, dan akhirnya mereka nekat untuk pulang dengan cara seperti itu. Yang selanjutnya, kalau menurut BNPB di sini bisa dilihat ada perbedaan mudik dan pulang kampung. Kalau mudik pulang kampung yang sifatnya sementara, sedangkan dan akan kembali lagi ke kota. Sedangkan kalau pulang kampung bakalan pulang kampung aja, lalu nggak bakalan balik lagi ke kota. Padahal kalau menurut tadi Kamus Bahasa Indonesia, tetap ya pulang kampung dan mudik itu merupakan satu kegiatan yang sama, tidak berbeda kan. Nah akhirnya yang selanjutnya pokoknya intinya tadi saya bilang kenapa tahun ini ada perbedaan mudik dan pulang kampung, yaitu karena memang ternyata karena ada pandemi COVID ini, pulang kampung itu bakal membawa yang namanya virus dari kota ke kampung. Itu aja Bu. Maksudnya itu untuk memutus mata rantai yang ada penyebaran virus yang sekarang semakin masif dari hari ke hari, bulan kita sudah ada selama 2 bulan lebih ya, hampir 2 bulan lebih ini kita diam di rumah dan kita melakukan online seperti ini, baik itu belajar, bekerja dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang membuat kita juga yang biasanya bisa beraktivitas di luar sekarang tidak bisa lagi. Apalagi sekarang, kemarin saya sempat ke pasar dekat rumah saya itu, jadi ada ditulisin kawasan dengan masker. Kalau nggak pakai masker nanti akan dibilangin, biasanya diberhentikan sama Pak Satpol PP, nanti dikasih masker atau disuruh pulang gitu. Mungkin itu aja ya Bu, presentasi saya. Hanya ingin membagi kalau mudik sama pulang kampung yang sekarang ini gitu ya, maksudnya itu hanya untuk mencegah penyebaran COVID, itu aja. Sekian, terima kasih dari saya. Mungkin ada sharing-sharing yang lain bisa menambah-nambah lagi. Saya rasa itu saja ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Astuti sudah mengisi presentasinya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta presentasi hari ini, Bu Lesti atau Bu Yeti. Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Deliana ya? Iya. Udah. Ingatnya saya jadi moderator terus. Keder itu. Saya mau ngomong kok udah ada yang ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Saya sedang mencoba untuk berbagi ininya nih, presensi, karena sambil ngerekam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri atas presentasinya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih mengganjal tentang mudik. Saya juga tadinya mengganjal banget ya Bu, mudik sama pulang kampung bukannya sama aja gitu. Tapi ya saya mah cuma ngambil positifnya. Pokoknya sama-sama mencegah penyebaran virus COVID, itu aja. Ya Bapak Ibu, mungkin bisa sambil mengisi presensi sambil nanti menunggu ada yang bertanya. Sebentar saya sharing dulu ke presensinya. Ya, presensinya sudah kelihatan belum di chat? Kenapa? Udah saya share presensinya. Wah, saya dari tadi sibuk untuk itu. Ya, kita saling Ya, Bu Sri, mungkin bisa ditambah lagi sambil menunggu ada yang bertanya, Bu Sri, Ya. mengenai mudik dan pulang kampung ini. Tapi, halo?
Del. Ya, halo. Nah, Bu Sri, ini ada pertanyaan yang mungkin sangat lucu nih, Bu Sri. Kalau ada orang yang dia, halo ya, dia misalkan dari kampung, justru dia mau ke kota, itu nggak dibilang pulang kampung ya, Bu ya? Gimana, Bu Sri? Apakah makna kampung itu selain Jakarta atau gimana nih, Bu Sri? Iya Bu, saya juga bilang gini, ya udah kalau gitu nggak boleh kampung ya, ya kan kalau bolehnya pulang kampung, tapi nggak boleh mudik. Ya udah saya pulang aja kan ya, ya kampung saya punya di kota, boleh nggak kalau gitu? Itu dia akhirnya kan jadi kayak tadi bukan buat menghina beliau ya, tapi istilahnya apa sih namanya, kok jadi ada yang kayak begini gitu kan. Kemarin juga pas itu ada apa namanya ada beri apa statement seperti itu dari Pak Presiden, terus apa namanya orang-orang menyebarkan itu di media sosial. Benar tak tidak, saya cuma ketawa-ketawa aja gitu ya. Ada yang apa bilang Wikipedia-nya langsung berubah gitu kan, ternyata mudik bukan pulang kampung. Gitu aja sih Bu. Makanya kadang-kadang saya juga jadi, ya pokoknya intinya saya mah cuman mikirnya pulang kampung sama mudik udahlah apa sih istilahnya, hanya untuk memutus COVID aja, udah gitu aja. Saya ambil posisi aja, nggak mau yang lalu bagaimana gitu. Iya. Itu aja sih Bu Del. Ya, betul sekali. Betul sekali, Bu. Kita jangan sampai terjebak dengan kata bahasa ya. Pilih esensinya saja ya. Terima kasih sekali Bu Sri untuk mengingatkan. Jangan sampai ini presiden kita juga, ini masa kita menginikan ya. Intinya adalah sebenarnya kita lihat niatan tulisnya ya Bu Sri ya. Niatan tulisnya bahwa bagaimana caranya hal itu bisa memutus mata rantai. Karena memang pandemik ini luar biasa sekali ya. Di Indonesia juga masih merebak. Walaupun sudah flat di Jakarta, tapi walau bisawab untuk yang ininya. Alam banyak sekali tenaga-tenaga medis itu juga dari teman-teman kita ya, yang akhirnya menjadi korban. Ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Di chat sepertinya ada sebentar. Iya. Bu Sri bisa melihat di chatnya. Bentar, saya nggak bisa buka. Ya, apa? Itu berarti pulang kampung sama dengan urbanisasi. Ya. Apakah pulang kampung itu sama dengan reurbanisasi? Mangga silakan Bu Sri. Kalau urbanisasi itu kan perpindahan penduduk ya, secara berduyun-duyun dari desa ke kota gitu kan. Kalau ini kan apa sih namanya, kebalikannya gitu loh, dari kota pulang ke kampung. Jadinya kalau reurbanisasi kayaknya malah nggak tahu kayaknya ya, tapi malah akhirnya mereka pulang sendiri gitu ke kampung ya. Yang tadinya biasanya dari kampung ke kota, jadi dari kota ke kampung gitu aja kali Bu. Ada yang mau menambahkan mungkin dari Bu Indi atau dari Bu Del? Saya cukup Bu Sri kalau dari saya. Bagaimana Bu Liz? Sudah cukup semuanya? Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, apa boleh saya langsung tutup untuk hari ini? Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, maka saya serahkan ke Bu Sri untuk closing statement. Mangga, silahkan Bu Sri sebelum ditutup. Ya, baik. Oke, untuk permasalahan mudik ini yang kita bahas hari ini, maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan, tapi yang jelas saya seperti yang tadi saya bilang, mau mudik, mau pulang kampung atau pulang kota, untuk saat ini kita tiadakan dulu saja sampai COVID pandemik ini sudah berakhir, benar-benar berakhir. Karena saya lihat walaupun PSBB sudah dijalankan di Kota Depok ya terutama ya, ketika saya lihat waktu itu saya lagi perlu banget gitu ya ke Jalan Margonda, ternyata itu masih banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang dan orang pun masih banyak gitu kan. Makanya dari itu mungkin untuk
pulang kampung atau mudik ini kita tiadakan dulu untuk tahun ini untuk memutus penyebaran dari COVID-19 ini agar kampung yang harusnya tidak terkena COVID ini jadi tidak akan kena juga. Kalaupun ada yang memaksa pulang ya memang sih itu sudah hak mereka, tapi akan ada konsekuensinya untuk itu. Misalnya yang salah satunya akan dikarantina selama 14 hari dan tidak boleh pulang ke rumahnya masing-masing dulu. Untuk itu pun harus ada pemeriksaan lebih lanjut seperti tes swab, tes rapid dan lain sebagainya. Ya saya kira itu saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di sini kalau ada yang mau mudik harus ditunda dulu ya, ibu-ibu semuanya, biar kita juga Indonesia aman lagi dari COVID. Untuk itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Sri atas paparannya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Saya akan serahkan kembali ke host. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Inti sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Liliana. Terima kasih Bu Sri Hasuti telah memberikan presentasinya. Selanjutnya dulu dengan baca hamdalah. Silakan mungkin kepada Ibu Instruktur untuk memberikan kepada kami bertiga untuk kami. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau sesi berikutnya masih ada nggak yang di sini? Bu Del, Bu Iti, dan Bu Sri, setelah ini ada sesi berikutnya nggak? Ini sih Pak Fajri barusan ngajakin saya untuk jadi moderator, cuman kan masalahnya saya udah selesai, saya cuma tinggal kurang host. Begini, untuk yang sekarang? Yang mana? Bisa, Bu Sri bisa nggak tolong dimatikan dulu nggak? Apanya? Ini suaranya biar bisa fokus. Oke. Sebentar. Mute dulu ya. Lorang banget. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk yang ini kan sesi ngebut ya Bu ya. Oke, jadi sebetulnya udah. Jadi sebetulnya kan ini masih ada waktu ya. Nah, kita manfaatkan waktu ini sebentar untuk diskusi selanjutnya. Jadi berarti kalau begitu Bu Sri udah penuh ya semua 2H, 2P, 2S. 2H, 2P, 2M. Bu Sri. Halo Bu Sri. Ya, Bu Sri udah penuh ya? Sudah terpenuhi 2P, 2H, 2M. Iya, sudah Bu. Oke, kalau sudah terpenuhi berarti Bu Sri tinggal dipersiapkan besok supaya diseminasi dan supaya bisa dihadiri oleh semua instruktur. Mungkin nanti diseminasi bertiga itu waktunya jangan bentrok, jadi supaya kita bisa hadir semua gitu ya. Kalau Bu Indi sudah semua selesai Bu Indi? Alhamdulillah sudah Ibu. Tinggal diseminasi ya? Iya, tinggal diseminasi. Oke. Berarti besok sama dikonfirmasikan saja jamnya jam berapa. Kalau Budel gimana Budel? Sudah selesai semua apa masih kurang? Saya kurang jadi host 1 Bu. Budel? Budel masih ada yang kurang tugasnya? Saya kurang jadi host 1 Bu. Oh iya, kalau kurang jadi host mungkin besok saja yang pagi ya. Yang pagi sudah daftar jadi host, nanti supaya ada instruktur yang bisa bantu untuk jadi presenter.